Tema homili saya pagi ini tentang mengenali wajah Kristus Sang Raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam suatu acara tebak wajah, orang disuruh untuk menebak gambar seseorang lewat sebagian wajah yang ditampilkan dalam gambar itu. Wajah tidak utuh, bagian kening ditutup, atau bagian mata ditutup, atau bagian hidung ditutup, atau separuh dari wajah ditutup. Sehingga lewat tampilan itu orang tidak dengan gampang menebak gambar siapa itu. Apalagi jika orang tidak mengenal ciri-ciri seseorang yang ditampilkan dalam gambar wajah itu. Namun demikian, ada juga yang dapat mengenali dengan gampang. Karena mengenal ciri-ciri orang yang dimaksud. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan mengenal wajah Yesus, Sang Raja? Lewat Injil hari ini, kita dapat mengenal wajah Kristus, bukan dalam bentuk gambar, tetapi dalam bentuk pribadi yang ada di antara orang kebanyakan. Bahkan ia bisa dikenal, bisa dijumpai, bisa dilayani dalam diri orang-orang yang hina. Bahkan dalam diri orang-orang yang paling hina, yang paling terabaikan oleh orang kebanyakan. Itulah sebabnya dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Salah seorang yang paling hina, yang diakui oleh Yesus sebagai saudaraku, disebut dalam Injil tadi. Misalnya dalam diri orang yang lapar, dalam diri orang yang haus, dalam diri orang asing. Orang asing itu misalnya ada orang Katolik
yang tinggal di wilayah paroki Meruya, tetapi kakak Katolik tidak ada di situ. Jadi tidak termasuk atau tidak tercatat dalam kakak Katolik paroki Meruya, tetapi tinggal di wilayah paroki ini. Apakah dia harus diusir? Kalau orang itu disambut, diberi tumpangan sebagai seorang asing, Yesus katakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Salah seorang yang paling hina itu juga misalnya orang yang tidak punya pakaian. Atau orang yang punya pakaian tetapi tidak banyak pilihan untuk dipakai. Karena terbatas itu saja yang bisa dipakai. Orang yang paling hina dalam pandangan Yesus juga adalah orang yang sakit, yang tidak mampu beraktivitas, yang bahkan harus ditolong oleh orang lain dalam hal makan, mandi, dan lain sebagainya. Juga orang yang sedang dalam penjara. Yesus sebagai raja mengidentikan diri, menyamakan dirinya dalam diri orang-orang seperti ini. Bagi saya ini kejutan, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang mengherankan. Seorang raja Kristus tidak malu menyamakan diri dalam diri orang-orang yang hina. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, perhatian, penghiburan, peneguhan, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita mampu mengenali wajah Kristus dalam diri orang-orang yang seperti ini, sejatinya kita telah mengenali Kristus, kita telah atau kita dapat menghormati Dia, kita dapat mengasihi Dia, kita dapat melayani Dia. Dan jika hal ini dapat kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Bapa. Bahkan bukan hanya itu, kita akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita bisa mampu mengenali wajah Kristus Sang Raja justru dalam diri orang-orang sederhana, orang-orang yang miskin, orang yang haus, lapar, terasing, yang tak punya pakaian, yang sakit, yang ada dalam penjara, dan dalam diri mereka kita melayani Yesus. Dalam praktek memang sangat tidak gampang melayani Yesus dalam diri mereka. Apalagi
kalau harus menolong orang dalam kasus-kasus khusus. Maka kalau sampai hari ini kita merasa belum mampu menolong orang-orang yang harus kita tolong, kita mohon ampun. Tetapi sekaligus kita mohon rahmat-Nya supaya kita mampu mengenali, tetapi sekaligus menjumpai dan melayani Dia.